Halo semua, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan yang tidak ada batasnya dan senantiasa selalu dianugerahkan rezeki yang sangat melimpah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah kejadian yang menimpa seorang wanita yang berparah sangat cantik. Dan dia adalah seorang mahasiswi yang baru saja menjadi seorang mualaf di daerah istimewa Yogyakarta. Wanita muda itu ditemukan sudah dalam keadaan yang tidak bernapas di dalam kamar indekosnya. Dia mengalami luka yang cukup parah di bagian tempurung kepalanya. Dan di area bawah dari tubuhnya terdapat sebuah cairan putih yang sudah mengering. Menurut keterangan yang saya dapatkan, si wanita itu ternyata telah dieksekusi oleh seorang pengamen jalanan. Dia terlebih dahulu diruda paksa di dalam kamar indekosnya sebelum akhirnya dihabisi dengan sebuah palu besi. Si pelaku yang akhirnya berhasil diamankan kemudian berkata bahwa dia merasa kesal karena si wanita tidak mau memberikan uang senilai Rp10.000 saat dirinya mengamen. Dan remaja tanggung itu mengaku tergoda dengan bentuk tubuh yang dimiliki oleh si wanita muda tersebut. Sebuah prolog dari kisah yang sangat menakutkan tentang perilaku seorang pengamen yang ternyata bisa melakukan tindakan yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Dalam kesempatan kali ini saya akan menceritakan kisah itu secara keseluruhan dan mengungkapkan beberapa fakta atas apa yang sebenarnya terjadi. Saya juga akan bercerita lebih mendalam mengenai perjalanan spiritual dari si wanita yang akhirnya memilih agama Islam sebagai pedoman di hidupnya. Kisah itu saya pikir menarik karena terdapat banyak hikmah yang sangat mendalam. Semoga atas kejadian ini kita bisa mengambil banyak pelajaran yang terkandung di dalamnya. Terlebih cerita ini juga bisa dijadikan sebagai kewaspadaan yang tinggi terhadap orang-orang di sekitar kita. Karena kita tidak pernah mengetahui isi di dalam kepalanya dan bisa jadi dia memiliki rencana yang buruk terhadap hidup kita itu sendiri. Sebelum saya akan masuk ke dalam kronologis dari kisah tersebut, saya terlebih dahulu akan menceritakan latar belakang dari kehidupan korban. Wanita muda dalam peristiwa ini bernama Eka Mayasari yang berusia sekitar 27 tahun dan dia berasal dari sebuah kabupaten di Indragiri Hilir di Provinsi Riau. Setelah saya mencoba mencari tahu informasi mengenai keluarganya, saya sama sekali tidak menemukan apapun keterangan yang menjelaskan hal itu. Namun menurut tulisan di salah satu halaman artikel, di sana dijelaskan bahwa Eka Mayasari setelah lulus sekolah menengah atas kemudian memilih untuk merantau ke kota Yogyakarta. Dia menetap di sebuah indekos di desa Karangjambe di Kecamatan Banguntapan di Kabupaten Bantul. Di kota perantauan itu Eka Mayasari kemudian melanjutkan pendidikannya di sebuah universitas yang cukup terkemuka. Dia memilih jurusan di Fakultas Ilmu Budaya di Universitas Gadjah Mada. Dalam perjalanan kehidupannya itu, Eka Mayasari bertemu dengan beberapa teman yang sangat baik perihal agama. Dia kemudian menjalani pencarian jati diri yang selama ini hilang di hidupnya. Menurut keterangan yang saya dapatkan, Eka Mayasari mulai memperdalam agama Islam di kota perantauannya itu, sebab semasa remaja dia tidak menemukan sebuah ketenangan dari keyakinan yang dianut oleh keluarganya. Di kota Yogyakarta, khususnya di daerah Bantul, dia akhirnya mengikuti beberapa kajian keagamaan di sana dan ketertarikannya mengenai agama Islam membuatnya terus memperdalam dan mempertebal keyakinannya. Menurut penuturan salah satu teman dekatnya, Eka Mayasari dikenal sebagai seorang yang sangat baik. Dia bahkan memiliki sikap yang pantang menyerah dan tidak pernah mengeluh dengan kehidupan yang dijalaninya. Dalam beberapa kesempatan, Eka Mayasari juga sering bertanya mengenai agama Islam kepadanya. Dan dari diskusi yang terjadi di antara mereka, Eka Mayasari melihat sebuah cahaya yang agung dalam agama yang baru dipelajarinya itu. Hingga setelah mulai rutin mengikuti kajian Islam, Eka Mayasari akhirnya menetapkan pilihannya untuk berpindah agama. Dia pernah berkata bahwa setiap agama sebenarnya mengajarkan tentang kebaikan, namun ada kaidah-kaidah yang cukup mendalam yang dirinya temukan dalam agama Islam. Setiap kehidupan seolah sudah diberikan ketentuan di dalam Al-Quran, dan dia menyadari bahwa itu adalah sebuah pedoman mutlak bagi setiap manusia yang menjalani hidup di dunia ini. Eka Mayasari kemudian bergabung di salah satu organisasi Islam yang dibangun oleh Partai Persatuan Pembangunan. Dia selanjutnya dibimbing oleh para ustadz dari organisasi itu untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat.
Hingga akhirnya Eka Mayasari sudah resmi menjadi mualaf dan berkewajiban menerapkan keislaman di dalam dirinya. Akan tetapi ujian itu kemudian datang dan menimpanya secara bertubi-tubi, mulai dari penyakit yang berada di tubuhnya hingga pertentangan dari keluarganya mengenai kepindahan agama tersebut. Bahkan kedua orang tua dari Eka Mayasari tidak lagi mau menerimanya sebagai seorang anak. Mereka berpikir bahwa putrinya itu sudah dipengaruhi doktrin kotor dari ajaran agama barunya. Dari sana kehidupan Eka Mayasari kemudian mulai terombang-ambing dalam ketidakpastian. Dia diuji dengan serentetan permasalahan hati hingga cobaan besar dalam hidupnya. Karena merasa sudah berdosa dengan kedua orang tuanya, wanita muda itu sempat ragu dengan agama Islam dan apakah ini adalah jalan terbaik yang dipilihnya. Kegamangan itu berlanjut sampai beberapa minggu kemudian. Tepat berada di posisi itu, dia seperti dipaksa memilih keluarga atau tetap yakin istiqomah. Hingga dalam kegelisahan di pikirannya itu, sebuah hidayah akhirnya datang dan dia kemudian tetap pada pendiriannya untuk menjadi seorang muslimah dan tidak akan pernah menyerah untuk memperdalam agama Islam sepanjang hidupnya. Setelah tidak diakui sebagai anak oleh kedua orang tuanya, Eka Mayasari kemudian memilih untuk berjualan di dekat tempat indekosnya. Dia harus terus melanjutkan hidup dan pendidikannya di Universitas Gadjah Mada. Hingga setelah menjalani sekitar beberapa bulan usaha angkringan, kehidupan dari Eka Mayasari mulai berangsur membaik secara ekonomi dan pendalaman agamanya semakin meluas. Meskipun Eka Mayasari belum sepenuh berada pada jalan istiqomah yang sesungguhnya, namun menurut beberapa keterangan para pengurus organisasi Islam, Eka Mayasari termasuk seorang wanita yang sangat bersemangat dan dia juga tidak malu untuk belajar agama meski bersama dengan anak-anak yang masih kecil. Menurut keterangan yang saya dapatkan, Eka Mayasari dikenal oleh para warga di sekitar indekos yang ditinggalinya sebagai wanita yang sangat baik. Eka juga orangnya sangat sopan dan tidak pernah memiliki riwayat yang buruk dengan para tetangganya. Diketahui bahwa wanita itu berjualan dari sore hingga malam hari. Rutinitas tersebut dijalaninya untuk mencukupi kebutuhan hidup di kota Yogyakarta. Bahkan setelah lulus dari Universitas Gadjah Mada, Eka Mayasari tetap memilih berjualan angkringan karena lebih nyaman untuk mempermudahnya mengikuti banyak kajian keagamaan. Meskipun Eka Mayasari belum sepenuhnya berada di jalan yang istiqomah dalam segi berpakaian, dia masih membuka auratnya, akan tetapi proses itu masih panjang dan butuh waktu untuk mengubah seluruh kebiasaan hidupnya terdahulu. Diketahui bahwa Eka Mayasari mempersiapkan dagangannya itu sendirian, mulai dari memasak dan membeli bahan-bahan di pasar. Konsumen yang sering dilayani oleh Eka Mayasari juga beragam, mulai dari mahasiswi bahkan seorang pengamen atau anak jalanan juga membeli dagangannya. Hingga dari sana Eka Mayasari menemui banyak sekali teman sebab dia memiliki sikap yang sangat ramah kepada siapapun, bahkan sering mengajak berkomunikasi para pelanggannya. Dan keragaman orang yang dikenal oleh Eka Mayasari tersebut membuat dia akhirnya memiliki seorang teman yang berprofesi sebagai pengamen jalanan. Pria itu bernama Reza Muhammad yang berusia sekitar 18 tahun. Dia juga adalah seorang perantauan di kota Yogyakarta dan memiliki kondisi yang hampir sama karena sudah terbuang oleh keluarganya. Kesamaan itulah yang membuat Eka Mayasari akhirnya memperlakukan Reza dengan baik. Remaja tanggung itu sering mengamen di lapak jualannya dan Eka Mayasari selalu memberikan uang ataupun makanan dari dagangannya. Kedekatan dari keduanya kemudian terus berlanjut meskipun awalnya hanya atas dasar kasihan dan ingin membantunya agar bisa mengamen di lapak jualannya. Akan tetapi remaja tanggung itu seolah bersikap tidak tahu terima kasih. Beberapa kali dia sering meminta uang kepadanya dengan cara sedikit memaksa. Awalnya Eka Mayasari kemudian memberinya dengan cuma-cuma, namun remaja tanggung itu terkadang kelewat batas dengan perilakunya yang semena-mena. Hingga tragedi itu kemudian akhirnya terjadi. Si pengamen yang ditolong oleh kebaikan dari wanita itu malah melakukan tindakan yang di luar dugaan. Dan hal itu membuat Eka Mayasari harus binasa hanya karena persoalan uang Rp10.000. Kejadian itu terjadi pada pertengahan bulan April di tahun 2015. Saat itu Eka Mayasari seperti biasa menjalani rutinitasnya dalam berjualan angkringan.
Dia memulai membuka dagangan itu sekitar jam 7 malam dan keadaan waktu itu cukup sepi dari pembeli karena memang bukan akhir pekan. Hingga sekitar jam 10 malam Eka Mayasari kemudian didatangi oleh remaja tanggung itu dan langsung meminta uang 10.000 kepadanya. Muhammad Reza berkata bahwa dia sejak pagi belum makan dan memaksa Eka Mayasari untuk segera memberikannya sejumlah uang. Akan tetapi Eka Mayasari tidak mau memberikannya. Dia mengatakan bahwa hari ini penjualannya sedang sepi dan uangnya juga hanya cukup untuk modal besok berjualan. Namun remaja tanggung itu tidak terima. Dia awalnya tetap berusaha untuk meminta uang tersebut dan memaksa wanita itu untuk segera memberikannya. Hingga terjadi sedikit perdebatan di antara keduanya. Eka Mayasari kemudian berkata bahwa jika ingin menghasilkan uang maka dia harus bekerja terlebih dahulu. Eka Mayasari juga menasihati remaja tanggung tersebut. Dia tidak mau memberikan uang secara cuma-cuma karena itu sama saja seperti memberikannya kepada seorang pengemis. Menurut pengakuan dari Muhammad Reza, dia merasa sedikit tersinggung setelah mendengar nasihat dari Eka Mayasari dan beberapa pikiran kotor akhirnya merasuk ke dalam jiwanya saat itu juga. Hingga Muhammad Reza kemudian menuruti perintah dari Eka Mayasari, dia selanjutnya membantu untuk memecahkan es batu yang berada di sana. Akan tetapi ketersinggungan itu terus berlanjut di dalam pikirannya. Saat itu tanpa kendali dia akhirnya menghujamkan sebuah palu besi tepat ke kepala dari wanita tersebut. Eka Mayasari kemudian langsung terjatuh. Hantaman itu bahkan membuatnya langsung terguncang dengan sangat keras. Setelah mengetahui bahwa Eka Mayasari sudah tidak sadarkan diri, Muhammad Reza selanjutnya membawa tubuhnya itu ke kamar indekos yang berjarak hanya beberapa meter. Di sana Muhammad Reza sudah semakin tidak terkendali. Dia telah terpengaruh sebuah desakan untuk melakukan tindakan yang lebih dari itu. Muhammad Reza kemudian membuka seluruh pakaian yang dikenakannya dan dia akhirnya menggenggam seluruh hasratnya di tubuh Eka Mayasari. Kejadian itu diakuinya berlangsung sampai berulang kali dan setelah Eka Mayasari akhirnya mulai terbangun, dia kemudian mengakhiri semua itu dengan tebasan di lehernya. Kejadian itu sebenarnya berlangsung sekitar 1 jam lamanya, namun anehnya tidak ada orang satupun di sekitar yang mengetahui kejadian tersebut. Hingga setelah melakukan eksekusi kepada Eka Mayasari, Muhammad Reza akhirnya mengambil beberapa barang milik wanita itu termasuk uang tabungannya di kotak penyimpanan. Dan pria berusia 18 tahun tersebut kemudian melarikan diri dari sana. Dia sempat melihat wanita itu dalam keadaan yang tidak memakai busana sebelum akhirnya keluar dari kamar indekos tersebut. Keesokan harinya tubuh dari Eka Mayasari kemudian ditemukan oleh adik kandungnya. Saat itu Indra Jaya memang memiliki janji untuk bertemu dengan kakaknya. Indra Jaya benar-benar sangat terpukul dengan kejadian yang menimpa Eka Mayasari. Dia kemudian melaporkan hal itu ke para warga yang lain dan ke pihak yang berwajib. Setelah beberapa menit berikutnya mereka akhirnya datang dan langsung mengamankan tempat perkara di kamar indekos di Kabupaten Bantul tersebut. Para medis yang juga sudah berada di sana kemudian langsung membawa tubuhnya ke rumah sakit, hal itu untuk memperdalam dan melakukan pembedahan secara menyeluruh. Dan kurang dari 1 hari kemudian 1 orang pelaku berhasil teridentifikasi secara sistematis oleh pihak kepolisian dan akhirnya dia ditangkap di tempat indekos dari ibunya sendiri. Muhammad Reza sama sekali tidak melakukan perlawanan sedikitpun. Dia juga langsung mengakui semua perbuatannya dan mengaku khilaf melakukan tindakan tersebut. Atas apa yang sudah diperbuat olehnya, Muhammad Reza kemudian diadili di sidang pengadilan dan divonis kurungan selama 10 tahun lamanya. Dia mengaku meminta maaf kepada keluarga dari Eka Mayasari dan akan memperbaiki kesalahannya dengan bertaubat ketika di dalam jeruji penjara. Menurut keterangan yang saya dapatkan, Eka Mayasari kemudian dimakamkan di Masjid An-Nur di tempat organisasi keislaman yang diikutinya. Dari halaman artikel itu dituliskan bahwa keluarga Eka Mayasari yang berada di Riau menyerahkan semuanya ke organisasi tersebut dan mereka tidak memiliki cukup uang untuk membawa tubuh anaknya pulang ke rumah. Sebuah kisah dari perjalanan hidup seorang manusia dengan ujian yang terus-menerus terjadi di akhirnya hidupnya. Bahkan ujian itu setelah dia memilih jalan untuk masuk menjadi bagian dari Islam. Sebuah kuasa Tuhan untuk meninggikan derajatnya di dunia.
Sebab sampai akhir hayatnya dia tetap beristiqomah di jalan yang benar. Semoga semua amal ibadah dari Eka Mayasari selalu diterima di sisi Yang Maha Kuasa. Dan untuk Muhammad Reza yang sudah keluar dari penjara, semoga dia sudah berubah dan memiliki kehidupan yang lebih baik lagi sesuai janjinya. Semoga kita semua terhindarkan dari kejadian yang serupa dan kita maupun keluarga terdekat kita dijauhkan dari orang-orang yang berniat buruk. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Berikan dukungan untuk channel ini dengan menekan tombol suka dan berikan komentar kamu di kolom komentar.